Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Blessing Science, channel pembelajaran kita bersama. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan saat ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang menentukan nilai kapasitansi kapasitor bola. Jadi saat ini kita akan menentukan nilai kapasitansi dari kapasitor bola ya. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, jadi saat ini kita akan mempelajari bagaimana kita menentukan kapasitansi dari kapasitor bola ya. Jadi sebelumnya kita sudah menentukan kapasitansi dari kapasitor plat sejajar. Kemudian yang kedua kapasitansi dari kapasitor silinder. Nah, cara yang kita gunakan dalam menentukan kapasitansi untuk kapasitor plat sejajar dan kapasitor silinder itu juga akan kita gunakan untuk menentukan kapasitansi dari kapasitor bola ya. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan gambar yang berikut ini. Baik teman-teman, nah, ini adalah gambar kapasitor bola ya. Jadi ini adalah gambar kapasitor bola. Pada gambar ini kita bisa lihat di bagian dalam, jadi bola bagian dalam itu adalah bola yang bermuatan positif dengan jari-jarinya A. Ini ya teman-teman, jadi bagian dalam itu terdapat bola bermuatan positif, jari-jarinya A. Kemudian bagian luar itu adalah bola dengan bermuatan negatif yang jari-jarinya adalah B ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini arah medan listrik dari bola yang bermuatan positif menuju ke bola yang bermuatan negatif ya, seperti ini teman-teman. Nah, sekali lagi, jadi cara yang kita gunakan dalam menentukan kapasitansi dari kapasitor plat sejajar dan silinder itu juga akan kita gunakan untuk menentukan kapasitansi dari kapasitor bola. Jadi yang pertama kita akan menentukan medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss ya teman-teman. Jadi yang pertama kita akan menggunakan hukum Gauss yaitu epsilon 0 integral E dot dA itu sama dengan Q. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Nah, ini adalah permukaan Gauss-nya. Jadi ini permukaan Gauss. Ya. Jadi digambarkan permukaan Gauss itu melingkupi bola yang bagian dalam yang bermuatan positif. Nah, kemudian di sini kita lihat arah medan listrik itu menembus keluar permukaan, berarti flux yang dihasilkan adalah positif, dan medan listrik di setiap titik pada permukaan Gauss ini nilainya seragam ya teman-teman. Nah, jadi di sini persamaan ini bisa saya tuliskan epsilon 0 kemudian E integral dA itu sama dengan Q ya. Kemudian integral dA kita tahu adalah A ya. Jadi ini saya tuliskan epsilon 0 E kali A itu sama dengan Q, atau di sini E sama dengan Q per epsilon 0 kali A ya. Jadi yang pertama kita sudah menentukan medan listrik antara kedua plat dari kapasitor bola ini. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua ya teman-teman. Yang kedua kita akan menentukan beda potensial antara kedua plat kapasitor, dan rumus yang kita gunakan yaitu V sama dengan integral ya, dari plat negatif menuju ke plat positif E ds ya. Kemudian di sini E itu kita substitusi menjadi integral. Nah, ini negatif, ini positif, Q per epsilon 0A ds ya. Selanjutnya di sini V sama dengan, baik untuk Q per epsilon 0 itu kita bisa keluarkan sehingga di sini jadi integral 1 per A. Kemudian ini negatif positif ds. Nah, sekarang kita lihat untuk A dari permukaan Gauss teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi permukaan Gauss ini bentuknya adalah bola ya. Sekali lagi, permukaan Gauss yang digambarkan ini adalah bola, berarti A-nya itu adalah luas dari bola. Nah, kita tahu luas dari bola itu adalah 4 pi r kuadrat ya. Jadi ini ya. Nah, untuk ini, untuk luas ini kita akan substitusi di persamaan ini ya teman-teman, sehingga persamaan ini akan menjadi sama dengan Q
Q per epsilon 0, kemudian ini integral negatif positif, dan ini jadi 1 per 4pi R kuadrat. Untuk ds ini saya ganti dengan dr, karena kita akan mengintegralkannya terhadap R ya teman-teman ya. Jadi kita akan mengintegralkannya terhadap R ya. Jadi jari-jari permukaan Gauss ini kita lihat R ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk beda potensial dari muatan negatif menuju ke muatan positif, ini lintasannya ya, berarti ini R-nya berubah-ubah ya teman-teman. Nah, jadi kalau mengikuti lintasan ini, maka nilai R-nya itu akan berubah-ubah sehingga kita mengintegralkannya terhadap R. Nah, untuk tanda negatif dan positif pada integral ini saya ganti dengan ya jari-jari ya. Jadi A itu adalah jari-jari untuk bola yang bagian dalam, dan B itu adalah jari-jari untuk bola bagian luar ya. Selanjutnya persamaan ini saya tuliskan V sama dengan, kemudian 4pi itu bisa kita keluarkan ya. Berarti ini jadi Q per 4pi epsilon 0, kemudian integral batas bawah A, batas atas B. Nah, ini jadi R pangkat negatif 2 dr ya. Kemudian dari sini kita peroleh V sama dengan Q per 4pi epsilon 0 ya. Kemudian integral dari R pangkat min 2 itu kita tahu adalah negatif 1 per R ya. Jadi untuk integral dari R pangkat negatif 2 itu adalah negatif 1 per R. Kemudian ini batasnya kita masukkan ya, seperti ini teman-teman. Nah, atau ini juga bisa saya tuliskan, tanda negatif itu kita bisa keluarkan, jadi negatif Q per 4pi epsilon 0 ya. Kemudian ini 1 per R ya, ini A, ini B ya, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini V sama dengan ya, kita lanjut saja, berarti dari sini negatif Q per 4pi epsilon 0 kita substitusi ya. Jadi batas atas kurang batas bawah berarti 1 per B kurang 1 per A ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian dari sini kita peroleh berarti V sama dengan, nah untuk menghilangkan tanda negatif di depan ini, maka persamaan ini akan menjadi seperti ini ya, Q per 4pi epsilon 0, berarti ini 1 per A kurang 1 per B ya. Jadi tanda negatif ini hilang dan bagian dalam ini akan menjadi 1 per A kurang 1 per B. Selanjutnya dari sini kita peroleh V sama dengan Q per 4pi epsilon 0. Kemudian kita samakan penyebut ya teman-teman, berarti ini adalah penyebutnya AB. Nah, sehingga yang bagian atas itu akan menjadi B kurang A ya, seperti ini ya. Nah, baik teman-teman, jadi dari sini kita peroleh beda potensial antara kedua bola ya, antara kedua bola pada kapasitor bola ini, yaitu V sama dengan Q per 4pi epsilon 0 kali dalam kurung B kurang A per AB. Nah, selanjutnya kita substitusi Q itu dengan rumus C kali V, maka persamaan ini akan menjadi V sama dengan C kali V per 4pi epsilon 0. Kemudian di sini B kurang A per A kali B ya. Nah, dari sini ini bisa kita coret sehingga ini kita dapatkan 1 sama dengan C per 4pi epsilon 0 B kurang A per A kali B ya. Nah, dari sini teman-teman kita peroleh nilai kapasitansi atau rumus kapasitansi dari kapasitor bola, yaitu C sama dengan 4pi epsilon 0 ya. Kemudian ini AB per B kurang A ya. Jadi di sini teman-teman kita peroleh rumus dari kapasitansi untuk kapasitor bola. Nah, dari rumus ini juga kita bisa lihat bahwa ternyata kapasitansi dari kapasitor bola sepenuhnya bergantung pada geometri dari kapasitor. Dalam hal ini itu sepenuhnya bergantung terhadap jari-jari bola bagian dalam dan juga jari-jari bola bagian luar ya. Nah, kita tahu A ini adalah jari-jari untuk bola bagian dalam yang bermuatan positif, dan B itu adalah jari-jari untuk bola
bagian luar. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah kapasitansi dari kapasitor bola. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya teman-teman, bagaimana jika B itu jauh lebih besar dari A? Ya, bagaimana jika sekarang kita akan lihat situasi di mana bagaimana jika B itu jauh lebih besar dari A. Jadi ini ya teman-teman, bagaimana jika jari-jari untuk bola bagian luar itu jauh lebih besar dibanding dengan jari-jari bola bagian dalam. Ya, katakanlah jari-jari untuk bola bagian luar itu tak berhingga ya. Jadi sangat jauh lebih besar dibanding dengan jari-jari bola bagian dalam. Maka yang terjadi adalah kita sekarang memiliki semacam bola konduktor ya. Jadi kita sekarang memiliki semacam bola konduktor yang bermuatan ya. Jadi jika B itu jauh lebih besar daripada A, maka sekarang hanya tersisa sebuah bola konduktor yang bermuatan. Nah, apa yang terjadi dengan kapasitansi untuk bola konduktor ini? Jadi sebuah bola konduktor yang berjari-jari A, bagaimana dengan kapasitansi yang dihasilkan? Nah, baik teman-teman, kalau kita lihat rumus yang tadi, rumus yang ini teman-teman, nah sekarang kita ada pada situasi di mana B itu jauh lebih besar dari A, ya. Maka kapasitansi dari sebuah bola konduktor ya menjadi, berarti di sini C sama dengan 4pi epsilon 0. Kemudian untuk bagian dalam ini A kali B per, nah untuk B kurang A, karena B jauh lebih besar daripada A, maka B kurang A itu sama saja dengan B ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Maka di sini B kita bisa coret, maka C-nya akan jadi kapasitansinya adalah 4pi epsilon 0 kali A ya. Baik teman-teman, jadi ini adalah kapasitansi untuk sebuah bola konduktor yang berjari-jari A. Nah, kalau A itu kita ganti dengan R ya, katakanlah sebuah bola yang berjari-jari R, maka kita peroleh C sama dengan 4pi epsilon 0 kali R ya. Nah, jadi ternyata teman-teman, sebuah bola konduktor yang bermuatan yang berjari-jari R ya, itu kapasitansinya adalah C sama dengan 4pi epsilon 0 kali R ya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi sekarang kita hanya memiliki satu buah bola konduktor yang bermuatan yang kapasitansinya itu sama dengan 4pi epsilon 0 kali R. Nah, kenapa ini terjadi? Jika kita menganggap B itu jauh lebih besar daripada A. Nah, tapi secara umum untuk kapasitansi sebuah kapasitor bola itu secara umum rumusnya adalah ini ya teman-teman. C sama dengan 4pi epsilon 0 kali dalam kurung AB per B kurang A. Nah, jadi untuk yang kapasitansi yang di bawah ini 4pi epsilon 0 kali R itu adalah kasus khusus jika kita menganggap B itu jauh lebih besar dari A. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai kapasitansi dari kapasitor bola. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa pada video pembelajaran yang selanjutnya.